Salam, kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan ini. Sekali lagi kita ada kesempatan belajar bersama-sama firman Tuhan, walaupun hanya di dalam talian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Urapilah kami, supaya apapun yang kami dengar bersama-sama hari ini, biarlah dapat masuk di dalam hati kami masing-masing. Hamba-Mu yang menyampaikan, urapilah supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita katakan bersama, amin. Teks firman Tuhan yang saya akan kongsikan bersama-sama kita hari ini diambil di dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 di bawah tajuk orang yang lemah dan orang yang kuat. Tema terakhir kita pada bulan ini atau sepanjang bulan ini membangun, dan subtema kita pada hari ini membangun kesenangan dan kebaikan bersama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, subtema kita pada hari ini menurut saya sangat menarik. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar apakah yang dikatakan oleh Paulus di dalam teks kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, saya ingin memberikan definisi tentang subtema kita pada hari ini secara singkat, supaya pemahaman kita jelas. Kata membangun merujuk pada kata membina, mendirikan atau membuat sesuatu untuk kesenangan dan kebaikan kita bersama. Kata kesenangan muncul dari kata kebahagiaan yang merujuk kepada suasana yang aman damai, yang menghasilkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Langkah pertama yang perlu kita lakukan di dalam membangun kesenangan dan kebaikan bersama adalah poin pertama, menguatkan satu sama yang lain supaya kita dapat saling membangun kesenangan dan kebaikan bersama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teks kita pada hari ini memberikan nasihat kepada kita supaya kita yang kuat membantu atau membangun yang lemah demi kesenangan dan kebaikan kita bersama. Perhatikan ayat yang pertama, saya bacakan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Tujuan kita untuk saling menguatkan satu sama yang lain adalah untuk menciptakan kesenangan atau kebahagiaan kita bersama. Saling menguatkan adalah kewajiban kita bersama di dalam menciptakan kesenangan dan kebaikan kita semua. Ingatlah bahwa hidup kita ibarat roda. Masalah dan pergumulan akan bersilih ganti di dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita yang kuat, tetapi mungkin di masa yang akan datang kita yang lemah. Dan saya percaya siapapun kita tidak pernah tahu apa yang akan bakal terjadi di dalam hidup kita yang akan datang. Jadi ini yang perlu kita ingat dan renungkan bersama sebelum kita terlambat. Ayat yang kedua saya bacakan, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Artinya, kita sebagai orang percaya, mencari kesenangan sesama demi kebaikannya dan membangunnya adalah kewajiban kita sebagai orang percaya, supaya kita sama-sama senang dan sama-sama susah. Langkah yang kedua yang perlu kita lakukan di dalam membangun kesenangan dan kebaikan bersama adalah
Poin yang kedua, menjadikan Kristus sebagai teladan atau dasar di dalam membangun kesenangan dan kebaikan bersama. Untuk membangun kesenangan dan kebaikan bersama, kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus di dunia ini, Yesus tidak pernah mencari kesenangan dan pujian untuk dirinya sendiri. Tetapi apa yang dilakukan Yesus di dunia ini lebih kepada memberi kesenangan dan kebahagiaan kita semua. Coba kita bayangkan, kita yang bersalah, Yesus pula yang menderita dan dihukum mati. Dan semua itu demi untuk kebahagiaan kita bersama. Dan inilah yang perlu kita jadikan sebagai teladan di dalam hidup kita untuk saling membangun kesenangan dan kebaikan kita bersama. Percayalah bahwa apabila kita menjadikan Yesus sebagai dasar di dalam membangun kesenangan dan kebaikan kita bersama, maka pasti kita akan berjaya. Ayat yang ketiga saya bacakan, karena Kristus juga telah mencari kesenangannya sendiri, tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Langkah kita yang ketiga di dalam membangun kesenangan dan kebaikan bersama adalah poin yang ketiga, menjadikan Yesus sebagai sumber ketekunan dan penghiburan di dalam membangun kesenangan dan kebaikan kita bersama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apapun cara kita untuk membangun kesenangan dan kebaikan bersama, tidak akan pernah berjaya apabila kita tidak menjadikan Yesus sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Mari kita perhatikan apa nasihat yang disampaikan oleh Paulus di dalam teks kita pada hari ini. Saya bacakan ayat yang kelima. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat yang keenam. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di dalam teks ini sebenarnya Paulus sedang menyatakan Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan yang dapat memberi kerukunan kepada kita sesuai kehendak Kristus. Tujuan kerukunan diberikan kepada kita adalah supaya kita dapat bersatu hati, satu suara untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila kita berjaya mempersatukan hati dan mempersatukan suara untuk memuliakan Tuhan, maka saya percaya kita akan berjaya membangun kesenangan dan kebaikan kita bersama di masa yang akan datang. Ingatlah bahwa sumber ketekunan dan penghiburan hanya merujuk kepada Tuhan. Sebab itu marilah kita sama-sama bersatu hati dan satu suara supaya kita sama-sama memuliakan Tuhan dan mendapat kesenangan dan kebaikan bersama. Jadi untuk mencapai hal itu, renungkanlah nasihat Paulus di ayat yang ketujuh ini. Saya bacakan ayat yang ketujuh. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sebagai kesimpulan, pertama yang perlu kita lakukan adalah saling menguatkan satu sama yang lain supaya kita dapat saling membangun kesenangan dan kebaikan bersama. Yang kedua, menjadikan Kristus sebagai teladan atau dasar untuk saling membangun kesenangan dan kebaikan bersama. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah menjadikan Yesus sebagai sumber ketekunan dan penghiburan di dalam membangun kesenangan dan kebaikan kita bersama. Inilah 3 perkara yang perlu kita lakukan di dalam apa yang saya katakan tadi, membangun kesenangan dan kebaikan bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.